Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan bahkan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan hari ini diperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Nah, berkat tentunya ada sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi istilah mendengarkan bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi dengan hati. Maksudnya gimana? Ya, mendengarkan ini kalau dalam bahasa sederhana supaya mudah dimengerti itu gateke, memperhatikan. Jadi kalau kita memperhatikan itu bukan hanya melihat atau mendengar, tetapi lebih dalam lagi bahwa kita ini menghayati dan juga sampai kita melakukan. Ya, jadi kita nggak tek itu nindake gitu jawabannya ya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apabila itu kita kerjakan, maka janji Tuhan adalah diberkati. Artinya hidup yang diberkati. Jadi berkat itu disediakan bagi orang yang mendengarkan perintah Tuhan dengan tidak menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan. Ini penting. Jadi kalau kita mendengarkan itu artinya bukan hanya sekedar dengar. Seperti kita, ada suara motor lewat, ada suara mobil lewat. Bukan gitu. Mendengarkan sekali lagi sampai kita betul-betul memperhatikannya dan juga mengaplikasikan, menerapkan itu dalam hidup kita. Itulah orang yang mendengarkan akan perintah Tuhan, melakukan apa diperintahkan Tuhan, maka berkat itu tersedia. Sebaliknya yang diperhadapkan yang kedua adalah kutuk. Jika kita tidak mendengarkan, tidak gateke, jawabannya orang gagas. Ya, jadi kalau kita tidak mau memperhatikan, ada firman Tuhan, ada pesan Tuhan, kita mengabaikan begitu saja.
Ya, akhirnya justru yang datang bukan berkat tapi kutuk. Bahkan lebih ekstrim, lebih nakalnya kita seringkali orang yang tidak mendengarkan itu juga menyimpang dari jalannya diperintahkan. Karena nggak mendengarkan otomatis berjalan menurut kemauannya sendiri. Dan ya, jahatnya lagi sampai mengikuti Allah lain yang tidak dia kenal. Ya, pokoknya dengan melakukan yang baik menurut dirinya lah gitu loh. Padahal apa yang baik menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena itu supaya kita nggak jatuh dalam kutuk tetapi hidup diberkati, yang kita lakukan adalah mendengarkan perintah Tuhan dalam hidup kita. Ya, perintah Tuhan dari mana kita bisa tahu perintah Tuhan? Satu, dari firman Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, engkau akan mendapati perintahnya. Juga melalui ibadah. Nah, di hari Minggu jangan lupa ibadah. Dengarkan apa pesan Tuhan hari ini untuk hidupmu. Lakukan itu. Maka berkat itu tersedia. Sebaliknya kalau kita sebetulnya dengar tapi tidak mendengarkan. Ya, dengar tapi tidak mendengarkan. Yang terjadi berarti kita mengabaikan. Karena kita tidak pernah mendengarkan apa kata firman-Nya. Langkah kita tentu tidak seturut dengan apa kata firman. Sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Dan lebih kejinya saya bilang tadi, sampai akhirnya meninggalkan Tuhan, mengikuti Allah lain. Yang jelas terjadi, gak mungkin ada berkat, tapi kutuk. Saudara tahu kutuk itu mengerikan. Kutuk itu bicara sesuatu yang ya tanda kutip seperti hukuman yang sangat mengerikan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Pastikan kita hidup menurut firman Tuhan. Pastikan kita mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan melakukan itu dalam hidup kita. Supaya dengan demikian langkah kita, perjalanan hidup kita seturut dengan rencana Tuhan. Kalau sudah demikian, maka janji Tuhan, berkat itu disediakan. Tuhan memberi kebebasan. Ya, makanya Tuhan memperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Mana yang kita pilih? Kita diberi kehendak bebas. Dan sekali lagi saya mengingatkan, pastikan engkau memilih berkat. Nah, konsekuensi yang harus dilakukan adalah lakukan perintahnya. Dengarkan dan lakukan perintah Tuhan. Maka berkat Tuhan akan senantiasa mengikuti dan ada dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kalau engkau memperhadapkan hari ini berkat dan kutuk, kami mau berkat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan perintah-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu. Kami mau berjalan di jalan yang Kau tentukan bagi kami. Kami percaya dengan kami mendengarkan, memperhatikan akan perintah Tuhan. Maka berkat Tuhan senantiasa akan mengikuti hidup kami. Jauhkan segala kutuk. Jauhkan segala yang dari si jahat. Jauhkan dari jalan-jalan yang sesat. Biarlah kami selalu berjalan menurut nasihat dan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam berkat Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, berkat, kesehatan, kekuatan, dan rahmat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus ya. Jangan lupa siap-siap ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.